Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Selasa tanggal 17 Mei 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami yang di surga, karena kasih Tuhan yang selalu mengasihi kami. Boleh kami sehat bangun dari tidur kami di pagi hari ini, kami boleh menghidup udara segar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan pada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami Tuhan, terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari Yesekiel 16 ayat 8. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini menggambarkan bahwasanya bangsa Israel yang terbuang seperti bayi yang baru lahir di tengah hutan, karena mereka meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan dan mereka tidak setia dengan janji-janji leluhurnya sebelumnya. Oleh karena itulah mereka jatuh ke dalam cobaan yang mana itu cobaan mereka mengikuti Allah-Allah lain, Allah-Allah yang berhala. Mereka mengerjakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itulah mereka seperti seorang bayi yang terbuang di tengah hutan. Tidak ada yang memperdulikannya. Dia ditinggalkan ibunya karena tidak ada yang mengakuinya dia sebagai anak. Pusarnya tidak dipotong dan dia berlumuran darah, tergeletak di hutan.
tidak ada satu orang pun yang peduli seperti seorang anak tadi yang baru lahir. Dia menendang-nendang tanah dan sepertinya dia menangis dan meminta tolong, dan itu pun tidak ada yang mau menolong dia. Oleh karena itulah pada Nats ini ketemu, maka aku lalu dari situ. Tuhan Allah berlalu melihat seorang bayi itu. Dilihatnya lah seorang bayi terhampar di situ. Dan Tuhan mengingat bahwa si anak tadi adalah anak bayi Israel yang akan ditolong. Dan dia diangkat kembali daripada keterlantaran yang tadi. Karena Tuhan menghamparkan kainnya kepada seseorang tadi. Karena dia tidak mempunyai apa-apa. Dilahirkan dia malah dibuang. Tak ada pun kain, dan seorang bayi tadi tidak dimandikan dengan air, tetapi malah dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu Tuhan Allah memandikan dia dengan air suci supaya dia bersih daripada darah yang di badannya tadi. Dan begitu juga dia diberikan kain yang indah daripada Tuhan supaya dia jangan merasa malu, supaya menutupi aurat yang ada pada dianya. Oleh karena itulah Tuhan memberikan kasihnya kepadanya, diberikannya semua perhiasan supaya seorang bayi tadi berguna bagi orang dan bisa memuji oleh Tuhan oleh karena kasihnya, supaya mereka tetap mengenal Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang selalu mengasihi kita dan Allah yang mempunyai kita. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kita seperti seorang bayi yang baru lahir tadi ditinggalkan oleh yang dikasihinya. Dan kita juga begitu mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang kita percayai. Janganlah kita meninggalkan sekali-sekali Tuhan Yesus juru selamat kita. Karena Tuhan Allah sudah menembus kita dari dosa-dosa dan pelanggaran kita sebelumnya. Oleh karena itulah kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan berkat-berkat yang berlimpah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan Tuhan kepada kami di pagi hari ini. Boleh kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjalankan aktivitas kami dan aktivitas kami menjadi berkat-berkat bagi keluarga dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat kami kepada Tuhan atas segala yang kami terima. Dan mohon ampun segala dosa perbuatan kami Tuhan, supaya kami dapat menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.